mengucap syukur akan segala kemurahan dan anugerah-Mu. Kalau pada sore hari ini kami ada di tempat ini, kami mau belajar Tuhan. Supaya kami mengalami secara pribadi, supaya kami dapat seperti pujian ini, supaya kami benar-benar bisa dapat mengagumi Engkau. Karena sungguh selama ini kami itu hanya percaya kepadamu, tapi belum mengagumi. Karena apa? Karena kami belum mengalami secara pribadi dengan Engkau. Maka dari itu Tuhan, tolong kami. Karuniakan kepada kami sekarang ini roh pengertian. Supaya kami dapat menangkap dan kami dapat mengerti, sehingga menjadi bekal bagi kami untuk mengalami. Supaya kemuliaan Tuhan boleh nyata dalam hidup kami, dan kami boleh menjadi berkat bagi orang lain dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Pada hari ini kita belajar, saudara. Belajar perkara apa? Bagaimana proses perubahan watak itu. Sebab kalau saudara mau berubah wataknya tetapi dengan usaha manusia, secara daging dan pikiran, jiwa, tidak mungkin. Jadi ini secara roh. Karena firman Tuhan yang dapat mengubah semuanya ini. Nah, tetapi kita tidak mengerti, sehingga akhirnya kita gampang kecewa. Karena tidak ngerti. Tapi kalau saudara ngerti, lalu ngalami, saudara nanti menghadapi masalah yang lain, saudara tidak akan kecewa. Mengapa? Karena selama hidup di dalam dunia, pemrosesan tentang watak itu terjadi dari sejak kamu dilahirkan sampai mati. Jadi jangan kira kalau saudara itu jadi orang Kristen terus nanti bisa mengalami perubahan watak itu cuma terjadi 1-2 kali. Enggak. Selama hidup. Nah, padahal dikatakan firman Tuhan, siapa yang di dalam Yesus adalah ciptaan yang baru. Lalu konteksnya bagaimana dengan ciptaan yang baru dan proses terjadi. Nah itu masalahnya. Sebab apa? Sebab kata-kata ciptaan yang baru itu jangan dipikir menurut pengertian kita. Sebab Alkitab sudah ngomong, coba kamu baca di dalam Yohanes pasal yang ketiga. Yohanes pasal 3 ayat yang 8. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Jadi, saudara tahu enggak? Nggak tahu. Tapi ngalami enggak? Bisa merasakan enggak? Bisa. Lah itu. Contohnya angin. Kita enggak lihat. Tapi bisa dirasain. Loh, ya tak? Nah, ini yang penting. Nah, maka dari itu saudara,
Belajar bagaimana saya akan uraikan supaya ada dasarnya. Dasar ini yang kamu pegang dan ini berlaku secara kontinu, terus menerus buat tiap pemrosesan watak, buat tiap masalah. Untuk apa? Mengatasi masalah demi masalah bersama dengan Tuhan. Coba kita baca di dalam Yeremia pasal yang ke-9 ayat yang ke-23 dan 23 sampai 26. Yeremia 9 ayat 23 sampai 26. Mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Jadi mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Loh. Ya toh? Padahal kita mau berubah watak, kan itu keinginan kerinduan kita toh. Tapi itu nanti akan mendapatkan kebahagiaan. Ya toh? Tapi caranya bagaimana? Ya ini. Mengenal Allah itu kebahagiaan. Kenapa? Nah, di sini dikatakan, beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Lihat, waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku menghukum orang-orang yang telah bersunat kulit khatannya, orang Mesir, orang Yehuda, orang Edom, orang Bani Amon, dan orang Moab, dan semua orang yang berpotong tepi rambutnya berkeliling. Orang-orang yang diam di padang gurun, sebab segala bangsa tidak bersunat, dan segenap kaum Israel tidak bersunat hatinya. Nah, kalau saudara perhatikan, saudara ini masuk kelompok yang dapat hukuman enggak? Yang tertulis tadi, Yehuda, Israel, Moab, Mesir, apa-apa, masuk, kamu masuk enggak? Di mana masuknya? Kamu bilang orang Israel rohani, gitu dah? Betul dah? Iya, itu betul. Tapi kamu masuk kelompok mana? Orang-orang yang potong rambut keliling. Loh. Coba. Itu kok lucu? Lawang orang dipotong rambutnya keliling. Loh, kamu kayak potong dipotongnya keliling dah? Laki perempuan loh. Perempuan juga dipotongnya keliling dah? Loh, kenapa kok disebut aneh-aneh? Ngerti tak? Firman Tuhan itu kan, loh, logikanya di mana? Logikanya mana? Sebabnya kalau nyebut kamu suku ini, panjang. Soal kita tidak cukup. Tapi kalau dia cuma nyebut orang-orang yang potong rambut keliling, masuk semua enggak? Lucu tak? Tapi kenapa disebut orang Israel, orang Yehuda, orang Moab? Loh, ada yang disebut secara global, ada yang secara khusus. Demikian juga kita orang Kristen. Ada tuh kasih Tuhan tuh secara global, ada kasih Tuhan secara khusus.
Demikian juga kita, mamanya contohnya. Kita punya anak 5. Kalau orang lain tanya, kamu tuh bilang gini, kalau apakah kamu kasihmu kepada anak 5 itu sama enggak? Ayo. Orang tua jawabannya pasti bilang sama. Tapi kalau kamu tanya anaknya 5, satu-satu, bilang sama enggak? Enggak sama. Pasti bilang enggak sama. Kenapa? Karena perlakuan orang tua itu terhadap pribadi demi pribadi tidak sama. Nah, ukuran tiap anak, tiap orang itu beda-beda. Yang merasanya disayang itu kalau keinginannya semua dituruti. Padahal Alkitab berkata kalau kamu sayang anak, jangan tidak memukul. Perlu diajar, ajar saja. Betul? Nah, makanya itu tidak bisa. Saudara kalau mau kepingin berubah watak, ya toh? Yang kamu ingini itu tidak seperti yang Allah ingini. Karena dunia roh sama dunia daging. Nah, maka dari itu kamu mau mengenal Tuhan itu dengan usahamu, dengan caramu sendiri. Tidak sampai. Tidak bisa. Karena saya alami. Saya dari kecil umur 12 sudah dipanggil Tuhan. Ketemu Tuhan Yesus sendiri. Apakah itu jaminan masuk surga? Tidak. Makanya saudara itu mesti hati-hati. Hati-hati ini apa? Untuk bisa masuk surga. Itu satu anugerah. Karena ternyata ini kenyataan. Banyak hamba-hamba Tuhan yang majelis, yang pengurus, yang melayani Tuhan, yang gak masuk. Contohnya sini AOC ini aja. Ini yang jadi pengurus, yang main band, yang semua ini. Itu sebetulnya sudah mengenal Tuhan apa belum? Hah? Sudah tuh? Udah. Tapi justru dia di dalam, ya dah. Nanti, contohnya, kalau ada kebaktian gini, nanti dia lebih bisa merasakan hadirat Tuhan atau orang lain. Ayo, nah, orang lain. Pemain musik saja lah, nyanyinya semua kalau ada urapan, kalau baru mulai belajar. Kenapa? Karena dia sadar aku tidak bisa. Jadi sembahyang itu ngotot. Tapi kalau sudah pinter, gampang. Ayo sembahyangnya apa? Nah, sekedar. Betul dah? Nah, betul dah? Betul. Bertobat. Sebab apa? Kamu bisa ketinggalan. Karena apa? Karena kedatangannya Tuhan itu tidak bisa tahu. Bukan berarti kedatangan Tuhan secara global. Tuhan mendatangi kepada kamu itu tidak bisa diduga. Makanya saya selalu katakan apa? Yang penting lakukan tiap hari baca firman dan doa. Hatimu itu tertuju oleh Tuhan. Adapun sikap luar, enggak usah secara formal. Karena apa? Karena Alkitab sudah berkata, Tuhan dulu memberi peraturan sunat menjadi tanda perjanjian antara Allah dan Abraham, sehingga keturunannya semua harus sunat. Nyatanya di sini malah dibalik, karena mereka tidak sunat, artinya loh,
Jadi berarti sunat dagingnya itu dihitung sama Tuhan? Enggak. Enggak ada. Enggak dihitung lagi. Kenapa? Karena tidak berhasil, tidak ada gunanya. Sehingga dirubah sunat hati. Yang dikatakan sunat hati itu apa? Wong hati ini wera kelihatan. Kalau saya tanya kamu, hatimu itu apa? Hatimu itu apa? Hatimu di mana? Sekarang kalau saya tanya, hatimu di mana? Ayo, kowe bilang apa? Hatimu di mana? Selalu di sini toh. Di sininya itu di mana? Di jantung. Padahal menurut ilmu kedokteran hati itu di sini. Yang di sini itu jantung. Ya hatimu di mana? Ya enggak ngerti. Aku mau tanya, hatimu di mana? Enggak ngerti. Pokoknya di dalamku. Ya toh? Tapi letaknya di mana? Enggak tahu. Ya di sini bisa, di sini bisa, di sini bisa. Setelah bilang apa? Di mana hartamu, di situ hati. Loh, berarti hati itu di mana? Loh, pikiran toh. Makanya kalau baca firman itu jangan dibatasi pakai. Makanya orang yang susah masuk surga itu dua. Orang kaya, orang pinter. Padahal kamu semua dari kecil jadilah orang pinter, jadilah orang pinter. Betul enggak? Padahal dia tidak sadar orang pinter susah masuk. Benar enggak? Makanya saudara, kita itu kerap kali bertindak, berbuat yang tidak sadar. Ternyata menjadi menghalangi orang anak-anak kita masuk surga. Nah, lalu kalau saya ngomong gini, kamu timbul sini. Loh, berarti anak-anakku biar bodoh, Pak. Loh, salah lagi. Orang bodoh itu juga susah masuk surga. Karena apa? Tidak bisa baca kitab. Lah ya. Makanya dari itu susah, saudara. Maka dari itu kalau kita belajar, ya toh. Sekarang bagaimana watak kita ini bisa berubah? Cara kerjanya roh itu bagaimana? Nah, kalau saudara itu tahu cara kerjanya roh, padahal Alkitab berkata kerja roh seperti angin. Nah, tapi kerja angin itu tahu enggak kamu? Kamu tahu karena kamu memang enggak mempelajari. Kalau kamu pelajari tahu enggak? Ayo, orang-orang pinter tahu enggak kerja angin? Tahu. Kalau di sini tekanannya kurang, di sini tambah, harinya ke tempat kurang, betul? Nah iya. Makanya kipas angin orang pinter bisa bikin angin. Loh, demikian juga kita sama Tuhan itu diberikan hikmat pengetahuan. Nah, saya sendiri dulunya enggak tahu. Tapi akhirnya Tuhan mengajar sehingga saya tahu, waduh, kerjanya Roh Kudus itu kok begitu. Sehingga bisa mengubah watak saya ini menjadi baik. Jadinya baik, kapan jadinya enggak tahu. Tapi proses terjadinya tahu. Harusnya begitu. Nah, prosesnya bagaimana? Contohnya saja, umpamanya kamu milih watak apa yang mau dirubah? Loh, ini buat contoh. Watak apa yang kamu kepengen dirubah? Yang paling
Paling apa? Paling susah. Sombong. Sombong itu paling susah. Nah, setiap orang punya kesombongan enggak? Punya. Nah, itu yang paling susah. Nah, sekarang bagaimana? Lalu kamu berdoa, Tuhan, aku ini sombong. Nah, yang tahap pertama untuk kamu bisa diubah, itu adalah kerjasama kamu sama Roh Kudus. Sebab Alkitab sudah berkata, firman-Ku yang mengubah kamu. Ya toh? Nah, jadi satu pertama mesti kerjasama. Kedua, kamu mesti mengenal kekurangan-kekuranganmu. Sebab Tuhan Yesus ngomong gini, belajarlah kepadaku karena aku rendah hati dan lemah lembut. Jadi untuk bisa diubah, kamu membutuhkan kerendahan hati. Kalau kamu tidak rendah hati, tidak bisa diubah. Tidak bisa. Nah, kenapa tidak bisanya? Sebab Tuhan mau mengerjakan, tidak bisa karena kamu tidak mau. Karena kalau kamu tidak rendah hati, berarti kamu tidak butuh, betul? Nah, kalau kamu tidak butuh, ya tidak bakal bisa. Ngerti? Nah, rendah hati itu Tuhan Yesus berkata, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Rendah hati itu artinya apa? Menyadari ketidakmampuan kita. Sehingga kita membutuhkan Tuhan. Nah, kalau itu sudah terjadi, nah tahap itu sudah terjadi, Tuhan baru bisa kerja. Nah, mengapa Tuhan tidak bisa bekerja kalau saudara tidak ada kemauan, ada kerinduan, ada kerendahan hati? Sebab Tuhan dituntut setan. Kamu kok gini? Kamu kok gini? Kenapa manusia mau paksa? Kan Allah sudah berkata, manusia punya free will. Boleh memilih menetapkan sendiri. Dan dia sudah makan buah pohon pengetahuan. Berarti dia sudah dapat pengetahuan membedakan antara baik dan jahat. Sehingga Tuhan tidak maksa. Tidak bisa maksa. Karena dia tidak bisa melanggar firman-Nya. Makanya saya diajari Tuhan. Karena saya itu super sombong. Jadi kelemahan saya sombong itu tidak biasa tapi super. Saya memang tak akui manusia yang super segala-galanya. Super sombong, super moto keranjang, super moto duiten. Jadi semua jelek semua lah. Dan saya orang yang keras, diktator. Kalau sama perempuan itu, saya tukang merintah. Tanya istri saya. Pacaran 13 tahun, tiap hari nangis. Pacaran 13 tahun, pacaran loh. Belum kawin. Tiap hari nangis. Kalau kawin, kira-kira tiap menit. Ngerti saudara? Saya orangnya keras. Karena prinsip saya beda sama prinsip saudara. Saudara prinsipnya bagaimana? Kalau pacaran halus, nanti sudah kawin tidak karuan. Ya toh? Aku enggak. Lebih baik pacaran ribut sebelum kawin. Jadi gampang ganti. Nah ya toh. Sebab itu sudah kawin enggak boleh ganti. Lah itu repot. Jadi model saya pakai akal. Pacaran ribut enggak apa-apa, rak setuju ganti.
Makanya dulu waktu saya pacaran sama istri saya, sudah pacaran loh. Artinya Tuhan sudah bilang, itu jodohmu, pacaran ya. Tapi saya masih gandeng orang lain. Buat reserve. Apa itu enggak super mata keranjang? Tapi semuanya bisa diubah. Nah, caranya bagaimana? Caranya yaitu satu, kerjasama sama Tuhan, menyadari kelemahan kita. Nah, dengan kelemahan kita, kita bisa minta tolong Tuhan. Setiap kali menghadapi apa-apa, minta tolong. Karena apa? Sebab kesombongan ini itu, anunya macamnya itu banyak. Ya toh? Kesinggung sombong. Nggak bisa nerima pendapat orang lain, sombong. Ya toh? Ayo coba, apa lagi? Kamu punya duit, atau kamu punya kepintaran, kamu ngomong sama temenmu aja bilang, gitu aja gampang, sombong. Nah, coba apa? Jadi mana ada manusia yang tidak sombong mana? Tidak ada. Punya duit sombong, tidak punya duit sombong. Sebabnya apa? Orang tidak punya duit. Terus kemudian dia mau beli apa? Kesing orang bilang, sudah beli aja murah. Ya murah buat kamu. Buat saya mahal. Sombong enggak? Kesinggung enggak orang itu? Nah, adik kesinggung sombong enggak? Jadi tidak ada orang enggak sombong. Nah, untuk bisa diubah, bagaimana? Itu masalahnya. Pekerjaan roh itu kamu tidak bisa lihat, tapi bisa dirasakan dan dialami. Nah, dengan kamu kerja sama-sama Tuhan, kamu tiap kali berdoa, Tuhan, aku kok setiap kali kesombongan itu kan banyak. Nah, tiap kali nanti kamu baca Alkitab, kamu kena. Nah, Roh Kudus itu mengingatkan kamu. Loh, kamu sombong. Loh, kamu sombong. Nah, kalau diingatkan gitu, itu langsung ditangkap. Jangan kalau kamu diingatkan gitu, langsung biasanya, lah aku memang dilahirkan begitu kok. Ayo. Nah, itu sombongnya malah double-double lagi. Nah, itu kalau kamu lakukan terhadap sesama manusia, masih bisa ditulungi lebih gampang. Tapi kalau kamu lakukan sama Roh Kudus, sudah tidak bisa kerja. Roh Kudusnya sudah tidak bisa kerja. Karena apa? Kamu tidak mau. Nah, jadi tugas Roh Kudus apa? Mengingatkan kamu. Menegur. Mengajar. Nah, maka dari itu, kalau kamu tidak baca firman Tuhan, tidak bisa diubah. Tidak bisa. Makanya kemarin saya katakan, Tuhan berkata apa? Sekiranya kamu memperhatikan firman-Ku, maka damai sejahteramu, kebahagiaanmu tidak pernah berhenti. Yaitu masalahnya itu. Baca firman, kerjasama, lalu semua masalahmu bisa dirubah. Dengan cara bagaimana? Caranya kerja roh itu tadi. Nah, kerja roh itu tidak sekaligus dia melakukan. Nah, padahal dia punya kuasa untuk mengubah kamu sekaligus, bisa enggak? Tapi kenapa enggak bisa? Kenapa Tuhan enggak mau melakukan itu? Kebentur firman-Nya lagi. Makanya Tuhan itu maha kuasanya di situ. Dia tidak bisa melanggar firman-Nya, tapi dia bisa cari jalan mengatasi. Itu istimewanya Tuhan. Makanya kerap kali aku sama Tuhan itu ngomong ya seenaknya ini. Tuhan, Kowe itu kan sebetulnya kan ngakali kita. Ayo. Contohnya, pada waktu Samuel disuruh ngurapi Raja Daud,
Samuel, Tuhan bilang, Samuel, urapi Daud, anak Isai, salah satu nanti. Apa? Lu wong Saul masih jadi raja, baru berapa tahun? Aku sudah tolak Saul. Loh, kalau aku mbok suruh pergi ke sana, Saul tahu, kepalaku dipotong. Loh, betul toh? Logikanya kan begitu. Nah, tapi Tuhan ini ngomong bagaimana? Urapi Daud. Lah, terus kalau Saul tahu, kalau ketahuan, kamu tidak usah bilang, aku mau cari Daud untuk tak urapi jadi raja, mati. Ngomong aja, mau mempersembahkan kurban. Bohong enggak? Bohong enggak? Bohong, karena kue bodoh. Makanya itu suami istri juga begitu. Tadi malam tuh saya jam 1 malam, setengah 1. Di belponku berdering. Aku sudah gak mau ngangkat, karena aku tidur tuh jam 8, jam setengah 8. Sebabnya nanti malam mesti bangun. Tapi ini tidak dibangunkan Tuhan, dibangunkan telepon. Istri saya masih belum tidur, karena apa? Baca Alkitab belum selesai. Karena baca Alkitab belum selesai sebab apa? Sebab bangun, tidur. Jadi bangun, tidur, bangun, tidur, bangun, tidur. Nah, lalu dia bilang, terima dong yang. Aku bilang, ngapain? Terima dong. Ya wes, tak terima. Saudara langsung ngomong apa? Suaranya anak lagi. Dia bilang, Pak Yusa, apa? Sampai ngantuk-ngantuk ya toh? Apa? Tolongin dong Pak. Tolongin apa? Istriku kabur. Aku bilang, lah istrimu kabur ya, sebet kabur tuh ya. Lah kabur kenapa? Loh, kabur mengapa? Istri ini itu anak pendeta. Anak pendeta. Kabur gara-gara apa? Aku mau menjadi pria sejati. Terus ngaku semua perbuatannya sebelum kawin. Calon istrinya tahu gitu. Ini calon apa sudah istri ya? Dah lupa aku semua. Tahu perbuatan si calon suami atau suami ini, kecewanya luar biasa. Langsung hari itu bilangnya apa? Aku tak bales gue. Minggat, gandeng laki lain, hilang, nggak tahu di mana. Lalu saya dimintai tolong sambil ini laki-laki nangis-nangis. Tak kasih handphone Pak nomornya, tolong telepon. Loh, kamu ngaku mau jadi pria sejati itu sama siapa? Sama pendeta. Pendeta ini siapa? Ya bapake nyonyahku. Lah kamu kok ngaku-ngaku gitu itu buat apa? Lah kan pria sejati harus jujur. Ngaku. Loh, ngaku itu maksudnya apa? Yang dinamakan ngaku itu maksudnya pria sejati itu bertobat. Bukan mengaku perbuatan yang lama-lama. Wong yang lama ya sudah lama, jangan diakui lagi. Wong Tuhan ini sudah lupa kok, kamu malah inget-inget noleh ke belakang. Lah rasain lu. Istrinya jadi marah. Bales loh. Ayo, logikanya di mana? Itu kan mau jadi baik, malah jadi tidak baik, betul? Nangis-nangis, aku bilang, kamu jangan cari saya, salah alamat. Cari bapake. Wong bapake sing
punya anak. Lah ya toh? Lah kok aku sing nyuruh nyari? Ya mau. Nah, bayangin saudara, kayak gitu tuh bagaimana coba? Nah iya, makanya aku bilang, ikut Yesus itu bertobat. Tapi ndak usah noleh ke belakang, satu kedua, ndak usah. Ya harus terbuka, betul. Harus jujur, betul. Tapi yang sudah lewat itu ya jangan diinget-inget. Ya toh? Nah kok wong sudah bertobat kok kamu, ya aku dulu kok gini, aku dulu kok gini, aku dulu kok gini. Nah lalu hidupmu itu hidup kok begini. Ya itu namanya ya ndak hidup dengan semangat tapi dengan kacau. Nah, ngerti saudara? Kamu harus bijaksana. Samuel disuruh Tuhan, urapi, ya. Tapi nanti akibatnya begini loh Tuhan. Nah, ngomong. Lalu Tuhan nanti memberi jalan. Lalu dia bilang kalau nanti Saul tanya, kemana kamu? Mempersembahkan kurban. Padahal maksudnya ke sana memang mempersembahkan kurban. Dengan setelah itu baru ngurapi Daud. Ngurapinya Daud tidak usah ngomong. Tidak bohong. Ya, tidak bohong. Tidak. Jadi kalau kamu mau jadi pria sejati atau wanita sejati, tidak usah ngomong yang lama. Ngerti tidak? Ini peristiwa ini terjadi gini. Ada suami calon suami istri pacaran. Yang perempuan sudah pernah jatuh dalam hubungan seks sama laki lain. Lalu kalau sudah gitu kan hidupnya penuh ketakutan. Ngerti tidak? Takutnya apa? Nanti kalau suamiku tahu aku ini sudah tidak gadis, pasti kecewa. Takut. Tapi karena dia sudah bertobat, dia datang sama saya bilang gini, Pak, aku ini sudah pacaran mau kawin, tapi bingung Pak, kenapa? Takut terus Pak, kenapa? Aku pernah berbuat dosa sama pacarku, bekas pacarku, yang sekarang gak jadi pacar Pak. Nah terus, kamu sudah kelewatan, kelewat Pak. Nah terus bagaimana? Mau ngomong takut Pak. Pasti nanti tinggal. Dia siapa yang mau dapat bekas? Ya benar, aku ya betul lah. Ya benar. Aku diwedek untuk bekas ya urung nonton mau. Loh, betul toh? Aku ya bilang gitu. Ya tapi terus bagaimana Pak? Ya sudah gini. Aku perlu ngomong enggak? Jangan. Kalau tidak disuruh Tuhan. Betul toh? Kalau kamu ngomong jadi masalah. Tapi kalau Tuhan nanti yang nyuruh, beres. Nah, jadi bagaimana Pak? Kamu lapor Tuhan, kamu sudah bertobat atau sudah Pak? Sama dia sama melakukan, enggak berani. Takut. Nah sudah, kamu sudah bertobat, sudah selesai. Sudah, kamu ngomong sama Tuhan, Tuhan yang beracara. Oh, bagaimana caranya? Enggak tahu. Loh, cuma percaya tuh. Iya. Kamu pasti tahu kalau itu laki-laki jodohmu. Tahu, dikasih dari Tuhan. Iya, ya sudah. Lapor sekarang sama Tuhan. Aku takut Tuhan gini. Saudara tahu cara kerjanya Tuhan? Aneh. Wah, Tuhan ini ngomong sama calon suaminya. Dikasih ngomongan melalui mimpi. Mimpi ini piye? Kamu harus kawin sama pelacur. Lah, saya bilang, Tuhan, aku itu sudah punya pacar. Kok suruh kawin sama pelacur? Ya, lucu toh.
Terus dia bilang, itu pasti bukan dari Tuhan. Beberapa lama lagi, ngipi lagi. Kamu harus kawin sama pelacur. Bingung kan deh? Oh, sudah punya pacar. Dan dia kan tidak tahu kalau pacarnya sudah pernah jatuh dalam seks. Nah, akhirnya laki-laki ini bingung datang sama saya. Dia bilang, Pak, aku ini kok aneh sih, Pak? Aku bilang, aneh apa? Aku ini sudah punya pacar, Pak. Pacar itu dari Tuhan. Iya. Tapi kok aneh, Pak? Ngimpi sampai 2 kali loh, Pak. Ngimpi apa? Aku harus kawin sama pelacur. Nah, saya kan jadi ketawa. Saya jadi ketawa. Loh, Pak, kok jadi ketawa? Aku sih susah setengah mati sini kok. Aku sampai tidak berani ngomong sama pacarku kok, Pak. Loh, kenapa kamu tidak berani ngomong? Ya lucu toh, Pak. Wong aku sudah punya pacar, dia kok suruh kawin sama pelacur. Kan aneh. Aku ini itu memang maunya Tuhan. Lebih bingung deh. Pak Yusa ini kalau ngomong kok guruan. Loh, siapa yang guru? Aku bilang, memang begitu. Mau enggak kamu? Lah terus pacarku bagaimana? Ya itu jodohmu. Lah suruh kawin mbek pelacur. Nggak ngerti, Pak. Ya memang kowe gak bakal ngerti, tapi kamu harus ngalami. Kamu mau nurut Tuhan enggak? Mau, Pak. Seandainya, aku bilang gitu, pacarmu itu sudah bukan gadis. Bagaimana? Ya memang benar ya, Pak. Kayak pelacur ya. Iya enggak kamu? Mau deh, asal dia. Ya sudah, benar memang dia. Loh, kenapa, Pak? Lah dia pernah disik dosa bekas pacare. Oh, begitu. Dia bisa menerima dan dia sukacita. Akhirnya pacarnya dipanggil, dipeluk. Aku nerima kamu, biarpun bekas pelacur. Karena masanya lalu. Ngerti tak? Caranya Tuhan aneh tak? Nah itu saudara. Makanya saya kasih tahu, mau berbuat dosa mau apa, kalau sudah masa lalu, yang penting kamu berobat. Tuhan pasti berikan kamu jalan keluar. Nah, cara mengubah watak itu hampir sama seperti itu. Cara kerjanya Roh Al Kudus begitu. Kamu tulus, kamu jujur, kamu buka apa adanya, nanti Roh Kudus yang akan membuka jalan. Nah, yang menjadi masalah dan kesulitan adalah apa? Kalau Roh Kudus ngomong, kamu olah pakai pikiranmu. Itu yang menjadi penghambat sehingga kamu tidak bisa mengalami perubahan watakmu. Sebab apa yang Tuhan suruhkan itu kamu tidak bakal ngerti. Contohnya kayak tadi ya gak ngerti toh. Tuhan ngomong, kamu harus kawin sama pelacur. Saya ngerti siapa? Ada kowe ngerti, bukan Tuhan. Yang dibutuhkan kamu apa? Glinding wae. Ngerti? Glinding berarti nurut. Wes jangan terlalu banyak di analisa. Kalau banyak dianalisa, kalau begini bagaimana? Kalau begini mana? Nah, jalan. Ngerti? Jadi apapun dalam bidang usaha, dalam bidang pekerjaan pelayanan, dalam bidang perubahan watak harus begitu. Jujur, terbuka. Nah, yang menjadi kesulitan dan hambatan
pikiran. Kedua apa? Lingkungan. Sebab kamu susahnya apa? Yang menjadi penghambat itu apa? Lingkunganmu, orang di sekitarmu. Dan kejadian-kejadian di sekitarmu. Itu yang membuat kamu tidak bisa berubah watakmu. Ngerti? Contohnya kalau kamu sombong. Nah, itu pasti nanti sama Tuhan ditemukan orang-orang yang dipakai untuk ngasah kamu. Kamu kesinggungan. Nah, pasti nanti ditemukan orang-orang yang setiap kali malah justru nyinggung kamu. Nah, itu yang kamu tidak bisa ngerti. Kamu pikirnya, lu kok malah gini sih Tuhan. Nah, padahal itu memang yang tahu caranya Tuhan ngasah kamu itu cuma Tuhan. Kamu tidak tahu. Nah, itu yang menjadi penghambat kalau kamu tidak mau nurut. Satu. Kedua, tidak mau menerima apa adanya. Contohnya suami istri. Contohnya pacar, mencari pacar. Itu kamu nyari selalu pakai pikiran atau pakai iman. Tingginya berapa, berat badannya berapa, modelnya kayak apa, gini. Sampai berapa puluh. Aku bilang, boleh. Tapi bayare mahal. Karena nyari orang kayak begitu belum tentu ada. Karena itu kamu yang nyari sendiri, menetapkan sendiri loh. Tapi kenapa enggak susah, kalau susah-susah? Kan kamu punya Tuhan Roh Kudus, penolong dan yang maha tahu, yang menetapkan semua. Sudah toh tinggal bilang, Tuhan, jodohku yang mana? Nah, tapi kamu jangan cuma ngomong jodohmu yang mana. Apapun tak tangkap asal ngomong. Itu biasanya orang yang sedang cinta Tuhan. Kamu harus jujur. Jodohku yang mana Tuhan? Terus ditambahi. Tapi engkau tahu loh Tuhan, watakku itu begini. Saya kepengennya begini. Saya senengnya gini. Tapi aku mau nurut engkau. Nah, nanti Tuhan yang mencari jalan, memberikan orang yang paling cocok daripada yang tidak cocok. Ngerti maksud saya? Jangan kamu bilang gini, nanti Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kamu. Yang diberikan kepadamu setelah diperhitungkan Tuhan dari segala segi rohani dan jasmani, itu yang paling lumayan daripada yang jelek. Ngerti. Nah, kesalahan orang Kristen maunya yang nomor 1. Padahal nomor 1-nya itu kamu sendiri, itu sudah nomor 1. Dan orang lain jodohmu itu juga nomor 1. Kenapa? Karena tidak ada orang yang nomor 2, tidak ada. Model 1 itu model gitu tuh tidak ada. Keduanya itu tidak ada. Ya toh? Kembar aja tidak sama. Jempolmu ya tidak ada yang sama. Oh, jempol cuma segini, sidik jarimu, orang berapa miliar, tidak ada yang sama. Nah itu contohnya bagaimana coba? Kalau tidak keajaiban Tuhan. Nah, maka dari itu kalau kamu sudah dapat jodoh, ya jangan nuntut. Ya Tuhan, aku dulu kan minta ini, aku kok mau kasih kayak gini. Ya Tuhan itu lebih tahu, sekarang belum cocok. Nanti kalau jangka panjang umurmu segini, itu yang paling baik. Karena apa?
dia juga mengalami proses perbaikan, jadi tambah lama tambah cocok. Itu Tuhan, sampai matinya cocok. Tapi saudara kepengennya apa? Instan, sekarang cocok. Setahun kemudian tidak cocok, cekcok. Terus setahun kemudian bubar ganti. Nah itu yang repot. Makanya itu, kalau saudara tidak ngalami sendiri pemrosesan Tuhan, cara kerjanya Tuhan, saudara tidak akan bisa. Yang dibutuhkan nurut, percaya, iman bahwa Tuhan memberi yang terbaik. Semua diubah. Karena watakku kayak gitu, dikasih jodoh istri saya. Istri saya itu halus, lembut, tidak bisa dikasari. Aku orangnya kasar. Lah kok dijodohke kayak gitu, tuh aku bilang, Tuhan, ini apa tidak salah? Tuhan bilang, kamu belum tahu, itu yang terbaik buat saya. Bukan terbaik buat orang lain, buat saya. Terbaik buat saya bukan satu-satunya yang paling baik. Terbaik daripada yang terburuk. Sehingga saya menghadapi dia, dia menghadapi saya, tidak kecewa. Lu kok gini, enggak. Kalau dia mulai kecewa, langsung Tuhan bilang, langsung dia hatinya bilang gini, lawang Tuhan yang beri kok, pasti baiklah. Nah, karena punya iman, nurut Tuhan dan beriman, pasti jadi baik. Jadi baik dah. Nyatanya saya jadi baik. Karena apa? Saya sampai tanya sama istri saya, kamu lihat saya ini ada perubahan enggak? Oh ada. Banyak. Berapa derajat? 360 derajat. Aku bilang ngawur kamu. Kalau 360 derajat balik meneh aku ini. Muter balik meneh, top, elek lagi. Aku bilang jangan salah kue. Loh, maksudnya dia kan baik. Perubahan saya itu sudah 100% bunder. Loh, nah, tapi saudara perhatiin. Nah, saya diberi dia kayak gitu. Dulunya saya menyakitkan hati dia. Lama-lama saya sudah dirubah. Jadi saya melayani dia. Loh, ya toh? Nah, itu pun kan berkat. Karya Tuhan toh. Tapi bisa buat dia jadi jerat. Kenapa? Karena dulunya tertekan. Tekanannya sekarang hilang. Jadi kehendaknya dia muncul. Lah, repot saya bilang, kamu nggak boleh gitu. Loh, lah kan kamu dulu sudah berbuat sama saya begitu. Sekarang ya saya bisa ngalamin. Loh, itu namanya pendendam. Itu namanya kamu nggak ngampuni, nggak boleh. Aku bilang itu. Karena apa? Watakmu tuh per. Aku baja. Baja itu nggak bisa ditekuk. Kalau ditekuk putus. Tapi bisa ditekuk, nah, dipanasi. Nanti sampai hampir leleh, melengkung dia. Nurut, betul? Kalau per, itu ngeper. Dipencet nurut, tapi dilepaskan, tang, balik lagi. Mengerti saudara? Setiap orang itu kamu tahu. Kamu ini per atau baja. Kamu jangan kira loh. Kalau orang per itu baik, sama, lebih lumayan bajane. Karena apa? Karena baja itu untuk diubah, mesti dipanasi dan dipukul. Kalau per, ya diapain? Diikat, supaya tidak balik. Iya toh,
diikat. Sebab ya mau panasi jadi kaku. Ngerti? Diikat dengan talinya watak peranginya Yesus, gak balik. Tapi kalau lepas, balik. Jadi susah mana? Per mbek bojo. Susah per. Makanya kamu kalau punya watak per, hati-hati kowe. Kelihatannya halus, belum tentu. Ngerti saudara? Saudara dan saya harus rendah hati. Berarti saudara dan saya harus sadar kelemahan-kelemahanmu. Tapi jangan kecewa. Aku kok dibikin Tuhan kayak begini. Mengapa? Kenapa kok aku, tidak orang lain? Tidak masalah. Apa yang Tuhan sudah ada di dalam kamu sekarang menjadi orang Kristen, itu berarti kamu disayang Tuhan. Berarti kamu bisa diubah, dijadikan baru. Nah, begitu. Ngerti dah? Kalau kamu tahu cara kerjanya Tuhan dan ngalami, kamu tidak pernah akan kecewa. Tidak pernah. Kenapa? Karena kamu sudah tahu kok. Tuhan Maha tahu kok. Aku harus ngalami. Oke, jalani aja. Tapi penuh percaya bahwa tetap aku pasti diubah menjadi baru. Ngerti? Itu cara kerja Tuhan. Nah, seperti yang kita tulis tadi, dibaca tadi, mengenal Tuhan itu adalah kuncinya segala-galanya. Kenali Dia, engkau akan mengalami kebahagiaan yang luar biasa. Itu saya alami. Dari muda sampai tua terus. Kalau begitu, jangan sampai kamu ditekan setan. Ditekan apa? Aku kok belum berubah, masih berbuat dosa. Sampai kamu mati, tetap berbuat dosa. Karena kamu dilahirkan dalam dosa. Nah, tidak bakal bisa tidak berbuat dosa. Tidak bisa. Nah, kenapa Alkitab ngomong di dalam kitab Yohanes? Kalau kamu sudah di dalam Yesus, tidak berbuat dosa lagi. Itu tulisannya kurang. Bukan salah. Tulisannya harusnya begini. Kalau kamu sudah di dalam Yesus, sudah tidak berbuat dosa terus-menerus. Jadi ada maksudnya sebetulnya. Tidak berbuat dosa lagi dalam satu bidang. Jadi itu jatuh terus di situ terus dah. Jatuh di sini sudah bertobat baik, sudah berubah watakmu. Yang sini diproses, yang sini diproses sehingga itu menghasilkan buah. Buahmu itu yang dihitung sama Tuhan. Nah, dihitungnya untuk apa buah itu? Untuk kedudukan nanti di surga. Jadi kalau buahmu banyak, kedudukanmu tinggi. Tapi kalau buahmu cuma satu, ya kedudukanmu di tempat tingkat satu. Nah, kok iso selamat, Pak? Anugerah. Tidak usah kerja apa-apa, bisa selamat, bisa. Belum berbuat, bisa. Tapi kalau kamu diproses Tuhan, buahmu banyak, kedudukanmu tinggi. Nah, itu cuma hanya ranking saja. Nanti kamu di dalam kerajaan surga, kamu mau jadi apa? Jadi menteri? Atau jadi Pak Lurah? Atau mau jadi rakyat jelata, terserah kamu. Nah, itu harus bayarnya di sini. Nah, itu hitungannya buah, bukan jiwa. Kalau hamba-hamba Tuhan bilang, kamu harus bawa jiwa, buah itu. Enggak. Sebab apa? Untuk orang bisa bertobat, itu anugerah.
Karena di dalam Yohanes 6 bilang apa? Tidak ada, Tuhan Yesus yang ngomong, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku tanpa dikaruniai Bapa. Jadi kamu tidak bisa nyari jiwa, tidak bisa. Kamu nyari bisa, tapi untuk membawa jiwa masuk surga tidak bisa. Kalau tidak dianugerahi. Ngerti? Jadi itu anugerah. Nah, itu sekarang ada tanya Anda. Tuh. Nah, itu tuh. Apa? Hah? Piye. Oh, dia tanya gini, kalau ngomong sama Roh Kudus itu harus ngomong atau di hati? Ayo, gimana? Ya dua-duanya. Mau ngomong ya boleh, mau ngomong di hati ya boleh. Boleh. Sebabnya apa? Kalau kamu harus, semuanya saya bilang, harus ngomong. Lah dek ini rame, terus ngomongnya kau ngedan. Pak ngomong bisa apa? Ya toh? Nggak usah. Kalau yang suasananya memungkin, ya ngomong. Umpamanya dalam kamar dewean, ngomonglah. Menurut, anggap saja Tuhan itu ada. Sebab itu dibutuhkan. Tapi kalau suasananya tidak memungkinkan, ngomong dalam hati, cukup. Wong Tuhan yang ada di dalam kita, betul? Ngapain pusing-pusing? Tapi kadang-kadang memang Tuhan tuh ya aneh. Aneh apa? Aku wis ngomong, tapi gue belum ngomong. Aku tadi kan sudah ngomong dalam hati. Aku nggak mau, aku ngomong, mau nih kue ngomong. Loh. Itu Tuhan. Jadi dua-dua. Gak bisa mbok batasi. Jadi contohnya kamu sembahyang. Sembahyang itu cukup di hati enggak, Pak? Aku bilang kadang-kadang cukup, kadang-kadang tidak cukup. Karena apa? Oh, Tuhan itu kadang-kadang mau nih ngomong. Piye ya aku bilang itu. Jadi ya sudah. Dia bilang suruh ngomong ya ngomong. Sebabnya apa? Sebab ada firman, jadilah sesuai dengan apa yang kamu katakan. Padahal ada firman yang lain bilang gini, sebelum kamu bicara, aku sudah tahu. Loh, itu kan ngomong dalam hati. Ya tuh. Jadi dua-dua betul, harus. Apalagi? Ada yang tanya lagi? Kalau mendoakan orang yang belum diselamatkan, ya doa mintakan anugerah supaya Bapak mengaruniakan roh pertobatan. Udah. Ya toh, wong pertobatan itu anugerah. Ya kamu yang minta loh. Adek kamu hidupmu menyenangkan hati Tuhan. Nah, dihitung. Ya wis. Anak ini dia minta, oh ya wis ben lah kasih. Ditulis di dalam Alkitab. Teman-teman Ayub waktu nyalahkan Ayub, Tuhan marah. Lalu Tuhan berkata begini, kamu nyediain korban, Ayub harus berdoa buat kamu. Doanya yang aku dengar. Ayub mesti doa. Ngerti? Jadi ada hal-hal yang khusus. Itu. Oke, apa lagi? Apa? Oh. Ya,
Alkitab berkata kalau berdoa kamu harus percaya sudah seolah-olah sudah dapat. Jadi cukup berdoa satu kali. Tapi mengapa harus berkali-kali? Karena di dalam Alkitab juga ada. Kamu harus berdoa terus-menerus. Jangan putus asa. Seperti seorang janda yang datang kepada hakim. Tidak dibenerin, tidak didengar. Terus saja. Desek, akhirnya dituruti loh. Lalu Tuhan berkata, kalau bapakmu kamu minta itu tidak usah seperti itu, kamu pasti sudah didengar. Tapi bukan berarti doa cuma sekali. Nah, mengapa Tuhan memberikan contoh dua-dua boleh? Karena Tuhan itu melihat hati. Nah, contohnya doamu yang tidak didengar. Alkitab tadi berkata begini, kalau kamu berdoa seolah-olah sudah dapat. Aku sudah berdoa gitu Pak, tapi kok tidak dapat-dapat. Kenapa? Lah karena di dalam Yakobus berkata, doamu salah. Loh, salahnya gimana? Karena mau doa mau memuaskan hatimu. Jadi, kapan berdoa yang sekali? Kalau doamu sesuai dengan hatinya Tuhan. Nah, bagaimana untuk doa supaya sesuai dengan maunya Tuhan? Doa minta tuntunan Roh Kudus. Ngerti? Lah kapan doanya terus-menerus, Pak? Kalau doanya itu adalah keinginanmu sendiri, mintalah bertalu-talu, gedor pintu surga sampai Tuhannya bosan. Boleh. Karena apa? Dikatakan jadilah sesuai dengan imanmu. Lah imanmu iman gitu kok. Ada aku bilang, yang Tuhan katakan sesuai dengan imanmu tuh, gue minta dapat. Kalau kamu seperti Yohanes 15 ayat 8. Kalau kamu hidup di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, minta apa saja aku beri. Ngerti? Sebabnya contohnya aku dewek ngalami. Sebab Tuhan itu wataknya aneh. Sing kowe dak mau, dia mau. Yang kamu mau, dia tidak mau. Karena apa? Supaya kamu belajar maune Tuhan itu apa. Nurut, rendah hati, mengharapkan dia. Belum kamu kepengen, Tuhan sudah tahu. Kamu bakal kepengen, dikasih. Itu Tuhan. Cara hidup saya itu sudah, kalau sama Tuhan itu tidak masuk akal. Contohnya saya ini, 5 tahun yang lalu, Tuhan sudah bilang gini, tahun 2000, Desember. Tahun 2001 Yusa, kamu sudah tidak usah pergi ke penginjilan lagi. Loh, berhenti nginjil, berhenti. Berhenti nginjil, berhenti. Lah aku belum mati ya. Kamu gak usah nginjil sampai mati. Kenapa? Karena Tuhan bilang, sudah cukup. Tuhan yang ngukur. Dia bilang gitu, saya lapor sama istri saya. Yang mulai bulan depan aku tidak pergi penginjilan. Langsung yang diterima dia masuk ke pikirannya. Nanti kita dapat uang dari mana? Sebabnya apa? Sebab kita punya konsep, kue pekerjaanmu nginjil, ya dapat upah dari nginjil. Alkitab yang ngomong. Nah, kalau jadi kamu kalau udah nginjil, lalu berkatmu dari mana? Nah, aku lalu bilang, berkatnya ya dari Tuhan. Tapi caranya apa? Nggak tahu. Yang penting aku nurut. Setelah aku ngomong, oke Tuhan, aku udah nginjil. Tapi engkau tahu loh ya, aku tiap bulan butuh segini. Aku butuh ini. Tapi itu tak kemukake, mbok kasih pada itu urusanmu.
Tapi yang penting aku nurut. Aku sudah mau suruh tidak nginjil, tidak nginjil. Berhenti. Nah, lalu saya ngomong sama istri saya, yang penting nurut. Jadinya apa? Tidak tahu. Tapi kamu harus percaya. Burung diberi makan, aku pasti diberi makan. Ternyata dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, berkatnya tambah banyak, tambah gede. Sampai aku dewe bingung, loh kenapa Tuhan tambah gede? Tuhan bilang, karena kue nurut. Sekarang kue nurut, gak usah nginjil. Tapi karena kamu nurut, itu bekerja untuk aku. Kenapa begitu? Gak ngerti toh? Lalu Tuhan bilang apa? Kamu kan baca Alkitab. Ya, di dalam kerajaan Raja Daud, Raja Salomo maupun raja-raja, ada menteri-menteri enggak? Ada. Ada panglima-panglima enggak? Ada pejabat-pejabat enggak? Ada. Ada rakyat enggak? Tapi ada satu hal kamu perhatiin. Ada di situ ditulis sahabat raja. Sahabat raja itu punya jabatan enggak? Enggak. Tapi dapat fasilitas raja enggak? Hah? Ya wes itu. Oh, ada aku sekarang enggak nginjil, ngapain? Duduk di rumah, santai saja, baca Alkitab, berdoa setiap hari menghadap kepadaku, bergaul karib dengan aku. Nanti kalau aku ngomong, lakukan. Tidak ngomong, ya sudah. Kamu kan hambaku toh? Ya. Matamu harus tertuju kepadaku. Tangan Tuhan. Kalau tangannya bergerak, kamu bergerak. Kalau tidak, jangan. Tadi terus nanti biaya apa-apa, aku yang peliharakan. Lalu saya dikasih lihat apa? Anjing. Tuhan duduk di kursi, ada anjing kecil mainan di kakinya, jilat-jilat gitu. Loh, aku bilang, loh Tuhan, aku kok lihat engkau duduk di kursi tahta, terus kok ada anjing. Loh, kowe di kerajaan kok mainan anjing kecil di situ tuh buat apa? Aku bilang gitu. Terus Tuhan ngomong gini, Yusa, kamu tahu anjing itu siapa? Padahal Tuhan tidak ngomong, itu Yusa, enggak. Cuma dia ngomong, Yusa, kamu tahu anjing kecil itu siapa? Loh kok Isa langsung tahu tuh bilang nih. Hehehe, aku tahu. Siapa? Saya. Terus Tuhan bilang, baik kalau kamu ngerti. Karena saya lihat anjing kecil itu manja-manja, jilat-jilat. Gitu. Oh, aku itu tugasku cuma suruh gitu. Iya. Lah kalau engkau pergi, mbok tinggal piye aku? Oh enggak. Dia pergi, anjingnya cekel, dikantongin. Loh, betul enggak? Kalau orang senang anjing, punya anjing kecil, kemana-mana dibawa enggak? Nah, karena itu sahabatnya. Loh, bayangin. Tapi kalau kamu baca bilang, supaya aku bisa jadi sahabat, pikiranmu sahabat sebagai manusia. Nah, di hadapan Tuhan aku dianggap anjing kok. Sahabat ya enggak apa-apa, anjingnya lumayan daripada kamu anaknya. Kan, loh, orang kalau seneng anjing, anjingnya itu sahabatnya, ambek anaknya, dimanjake siapa? Anjingnya. Betul? Karena aku dikantongi. Terus pada waktu dia di meja, ada makanan segala macam, orang lain melihat minta, Tuhan minta makanan itu. Anjingnya gak usah minta. Dikeluarke aku. Ambil makanan diambil ke. Loh, enak enggak? Mau jadi anjingnya? Ngerti enggak, saudara? Kenapa kok kamu, saya diumpamakan anjing? Aku sampai bilang, kenapa sih Tuhan kok aku kok kayak anjing?
kamu harus tahu watakmu. Watakmu itu jeleknya luar biasa. Nah, loh, mosok sih Tuhan aku jeleknya kayak anjing gitu? Iya. Najis, kotor, hina. Terus saya dilihatkan Tuhan Yesus sendiri, gandeng anjing, dikasih tali. Aku bilang, loh Tuhan, kok gandeng anjing? Ya, kamu tahu anjing itu siapa? Ya saya. Aku bilang. Nah, karena saya sering tanya, kenapa watakku kok kayak anjing? Terus kemudian saya digandeng itu, anjing ini digandeng. Terus ada anjing perempuan. Di sana ada anjing perempuan. Anjing laki ini ndak nurut sama tuane, tapi matanya ke sana, kepengen ke sana terus. Jadi untung dikasih tali, tarik. Lalu saya bilang, bener ya Tuhan, aku itu betul persis kayak anjing itu. Tak mbok gandeng kayak gitu, dek lihat perempuan kok. Karena super mata. Loh, tapi di dalam Tuhan bisa ndak diubah? Bisa. Nyatanya sekarang saya hilang. Supere. Kenapa? Ditaletin di Tuhan. Meskipun masih ketawa lah. Masih menceng-menceng. Loh, masih lihat-lihat dah? Masih. Jadi, belum mati. Tapi sekarang berubah. Berubah ya Pak? Bisa menikmati. Tapi tidak terbangkit nafsunya. Aneh lah. Nah itu. Aku sampai, tidak ngalami, tidak percaya, tidak. Aku bilang gitu. Oh Tuhan itu aneh-aneh kok, aku bilang gitu. Sebab tidak masuk akal. Itu Tuhan. Jadi kamu punya kelemahan apa? Santai. Di dalam Yesus bisa diubah. Jangan nuntut istri-istri, tapi jangan nuntut suami-suami, karena zaman sekarang yang nakal tuh banyak istrinya. Zaman edan ini. Aku sampai, lewong saya ini kan diteleponi orang dari mana-mana. Tapi justru yang diteleponin karena perempuan-perempuan ini tahu kalau saya ini toh tidak kenal, tidak pernah saya tanya namamu siapa, alamatmu siapa, dari mana. Telepon, Pak, tolongin dong, doain saya begini. Kenapa saya bisa begini? Wong saya itu tidak pernah punya pikiran Papa. Kok bisa jadi begini? Jadi begini bagaimana? Ketarik laki lain, loh. Karena apa? Kamu tidak mengenal dirimu sendiri. Kenali, di dalam dirimu itu jelek. Tapi itu timbul kalau kamu menghakimi suamimu. Kalau kamu menghakimi orang lain, pasti Tuhan nanti tunjukkan kamu pun punya kelemahan seperti itu. Makanya jangan menghakimi orang lain, aku. Hidup pribadi sama Yesus. Masuk surga ndak? Gandeng-gandengan. Oke, sudah? Ada yang tanya lagi? Ndak? Oh lah, ada ini. Apa? Yang keras ngomongi. Saya mau nanya, kan orang tua itu adalah otoritas. Orang tua adalah otoritas dari Tuhan. Nah, terus misalnya kita tahu apa yang orang tua mau, maksudnya orang tua nyuruh gitu. Kamu gini-gini. Terus, tapi kita tahu itu nggak bagus, itu Tuhan biasanya nggak suka gitu. Cuman kita kalau misalnya mau nolak pun nanti dibilang kamu ini masa anak mau bantah-bantah orang tua gitu. Jadi misalnya kalau misalnya kan orang tua zaman sekarang banyak yang mau ngetren gitu. Jadi misalnya kan ada ngetren, ikut tren. Jadi misalnya rambutnya udah putih-putih gitu. Udah gitu, tolong dong semirin gitu. Kita padahal saya tahu gitu, kalau di Amsal kan ada dibilang kalau uban adalah ya itu. Ya, terus tapi kalau misalnya saya bilang
jangan disemir gitu. Tapi ya dalam hati sih nggak tenang, jadi mau nggak mau sih nyemir gitu. Tapi dalam hati nggak sejahtera, nggak damai. Akhirnya ngomong sendiri sama Tuhan, Tuhan kalau Tuhan emang nggak berkenan, mendingan semirnya jangan jadi gitu, jangan jadi hitam rambutnya, biarin putih-putih lagi gitu. Cuman masalahnya gimana nyampeinnya sama orang tua itu supaya nggak ngulang kejadian yang sama. Karena dia belum tua. Jadi dia tidak ngerasain bagaimana orang kalau sudah mulai rambutnya putih. Karena di dalam Alkitab mengatakan rambut putih adalah mahkota. Tapi kata-kata Tuhan bukan tidak boleh disemir. Sebab Tuhan berkata, penampilan pun itu perlu. Betul? Nah, tapi yang dikatakan Tuhan itu rambut putih itu mahkota, artinya kamu kalau sudah jadi tua, meskipun rambutmu sudah putih, toh Tuhan berkata, aku tetap gendong kamu. Ngerti tidak? Jadi jangan merasa sudah tidak berguna. Oh, jadi bukan rambut putih tidak boleh disemir. Istriku malah dia bilang, yang kamu rambutmu putih mbok biarin, kan lu mah apik toh yang jadi perak gitu. Loh tapi kan aku kelihatan tuwek. Jadi semir lah. Loh, lalu dia bilang gini sama saya, nanti kalau kamu mati dulu, aku tidak tak semir. Sebab aku nyemir untuk kamu. Loh. Jadi orang tuanya nyemir, ya mungkin bilang supaya kamu tahu mamahmu tidak terlalu tua. Baik toh, ngapain pusing-pusing. Nah, kenapa dia berkata, aku tidak sejahtera loh. Tidak sejahteranya bukan dari Tuhan. Karena aku yang tidak seneng. Karena apa? Karena dia mengertinya firman secara apa? Hurufiah. Oh, gitu, ngerti? Tidak apa-apa. Nah, tapi baikmu adalah apa? Laporin Tuhan. Nah, terus kamu lapor Tuhan, kalau ini bukan kehendak Tuhan, semir tidak jadi, tapi tetap jadi enggak? Jadi bener boleh disemir toh? Nah, itu bagus. Nah, caranya kerja itu harus begitu itu loh. Jujur sama Tuhan, ngomong. Nanti Tuhan yang akan mengajar kamu dengan peristiwa-peristiwa yang kamu alami. Karena Tuhan bilang gini, setia dalam perkara kecil, maka kamu diberi tanggung jawab yang besar. Itu bagus. Sudah ya, cukup? Ada lagi? Tidak toh? Nah, cukup. Nah, begitulah. Hidup dengan Tuhan itu luar biasa. Ya, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah sampaikan apa yang Kau mau, dan anak-anak-Mu sudah bisa mengerti. Pada saat ini Tuhan, kami menghadap kepadamu, hamba-Mu memohonkan anugerah daripadamu, karuniakan kepada anak-anak-Mu roh pengertian dan kemampuan untuk melakukan kehendak-Mu. Karena itu yang dibutuhkan. Karena tanpa Engkau karuniakan kemampuan, tidak mungkin Tuhan. Karena itu dunia roh dan bukan dunia daging dan dunia jiwa. Maka dari itu pada saat ini Engkau karuniakan kemampuan itu sehingga mereka nanti mampu melakukan kehendak-Mu dan tanpa banyak pertimbangan.
supaya mereka sampai ke tempat yang engkau kehendaki. Dia berjalan barang kemana bersama dengan engkau, dan engkau yang menyelesaikan semua masalah dan kesulitan mereka. Dalam Tuhan Yesus kami percaya. Amin.